Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bugis Aco. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya serta dilancarkan segala urusan-urusannya. Dan yang terpenting jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Teman-teman, pada video kali ini saya akan mengupdate lagi tanaman aglonema saya yang semakin cantik, mewah, dan sangat segar mata memandang. Daunnya sangat tebal, kokoh, dan kuat, dan juga agak bermangkok. Bentuk daun tidak terlalu panjang, sangat bersih dari batang daun sampai bawah daun, sampai tembus atas daun. Ini adalah aglonema widuri white atau widuri putih, teman-teman. Ya, kalau aglonema widuri itu daunnya seperti ini, agak bermangkok, kemudian sangat tebal. Aglonema widuri itu banyak sekali jenisnya, termasuk widuri oranye, widuri putih seperti ini, dan widuri merah. Bahkan masih ada jenis-jenisnya, ada yang mengatakan widuri lilin, widuri giant, dan sebagainya, teman-teman. Kebetulan saya suka yang warna putih, teman-teman, ya, karena putih bersih. Kemudian garis tengah daun ada seperti ini, agak terang. Ya, walaupun masih ukuran remaja, tetapi sangat sehat dan subur. Lihat, teman-teman. Kita lihat bawah daun, cantik sekali. Kebetulan saya letakkan di teras samping, jadi mendapatkan sinar matahari yang cukup dan juga sirkulasi udara bagus, makanya tumbuh sehat dan subur seperti ini, teman-teman. Cantik sekali bawah daun seperti ini. Ya, dari batang kelihatan putih, yang namanya kan widuri white, teman-teman. Tuh, sangat cantik, karakternya kuat, ya, karena berdaun tebal juga, jadi sangat kokoh. Kita melihat kecantikannya lebih dekat, teman-teman. Wow, cantik, luar biasa. Aglonema widuri white atau widuri putih. Jadi ini sangat direkomendasikan, khususnya bagi aglonema lovers. Kalau belum punya aglonema widuri white, rasanya belum lengkap. Aglonema widuri white ini tidak sulit merawatnya, teman-teman. Seperti semua aglonema saya, karena letaknya di teras samping,
Otomatis kalau musim hujan jarang sekali saya siram. Seperti saat ini kan sering hujan, jadi jarang saya siram. Kemudian untuk menambah nutrisinya, saya hanya menambahkan vitamin B1 atau air lindi atau POC di air saat saya menyiramnya. Jadi secara alami pertumbuhannya. Saya tidak membelikan pupuk kimia, hanya organik. Dan sebagian saya bikin sendiri. Saya bikin kompos, ada air lindinya. Saya juga bikin POC. Kalau vitamin B1 ya saya beli, teman-teman. Hanya biaya perawatan rutin saja, yaitu antrakol atau fungisida. Apalagi kalau sering hujan, untuk mencegah jamur dan bakteri kita semprot fungisida atau bakterisida, maka akan terjaga seperti ini kesuburannya, terhindar dari berbagai macam penyakit. Jadi semakin menyenangkan beraglonema. Jadi beraglonema itu tidak perlu mahal-mahal, teman-teman ya. Karena banyak juga orang mempromosikan berbagai macam produk untuk aglonema. Ada vitamin, bagaimana mempercepat pertumbuhannya dan sebagainya. Kalau saya alami saja, dan hasilnya tidak mengecewakan. Ya enggak, teman-teman? Oke teman-teman, demikian video saya kali ini. Semoga bisa menghibur, bisa mengedukasi, bisa menginspirasi, serta menjadi rekomendasi bagi teman-teman semuanya, khususnya aglonema lovers. Sampai jumpa kembali pada video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.